Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syedul Mohid dari ATK 2019C dengan NIM 31 2019 049. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan proyek dari UAS pemrograman mobile lanjutan. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi jaringan yang digunakan. Yang pertama itu ada sebuah mikrotik yang terhubung ke dalam sebuah web server dengan IP mikrotiknya 192.168.88.100 prefiks 24 kelas C. Lalu di web server yang terhubung ke mikrotik itu memiliki IP 192.168.881. Web server di sini adalah saya menggunakan laptop yang di dalamnya terinstall XAMPP sebagai web servernya. Lalu untuk JSON-nya itu menggunakan Laravel. Nah, laptop juga terhubung dengan sebuah jaringan wireless yaitu dengan IP 192.168.0.169. Nanti akan berkomunikasi dengan HP juga yang terkoneksi ke dalam WiFi yang sama. Oke, yang pertama adalah script programnya. Ke Laravel dulu. Yang digunakan itu link yang digunakan di aplikasi Android sebanyak segini, yaitu yang pertama login Android untuk melakukan login, lalu home Android untuk mengambil data yang akan ditampilkan pada fragment home, lalu profile Android itu nanti ada di fragment profile untuk melihat hostname, foto juga, dan identitas dari mikrotik. Lalu edit profile untuk mengedit profile. Lalu get simple untuk mengambil data simple queue dari mikrotik. Lalu add untuk menambah data simple queue, disable untuk mendisable atau mengenablekan queue, lalu remove untuk menghapus queue. Lalu di Android JSON-nya yang tadi login Android itu dari Android mengirim request yaitu berupa IP, username, password, dan juga port. Nanti akan dicek, akan dicoba dihubungkan dengan mikrotik, lalu akan diambil sebuah identity atau hostname. Nah, nanti akan mengecek dulu database, apakah di database-nya itu pernah sudah ada data dengan mikrotik dengan IP tersebut. Jika sudah ada, maka tidak akan menambah data, tetapi akan mengupdate data. Itu jika mengupdate statusnya menjadi connect, lalu last loginnya dan update add-nya menjadi tanggal sekarang. Lalu akan mengambil sebuah foto dari field foto. Nah, untuk belum ada di database, maka akan ditambahkan terlebih dahulu. Oke, ini yang akan dijadikan JSON-nya, yaitu error, IP, username, status, identity, password, port, dan foto. Nah, lalu di home function home ini dipakai nanti untuk di fragment home itu menampilkan identitas dari sebuah router. Di queue list Android itu menampilkan data dari simple queue dari mikrotik. Ini untuk request ke mikrotiknya, lalu perintah untuk menghubungkan dari Laravel ke mikrotik menggunakan mikrotik API. Yaitu untuk mengambil data dari simple queue. Maka datanya akan dijadikan JSON. Add queue Android untuk menambah queue, simple queue. Lalu disable untuk enable dan disable, remove untuk menghapus, dan edit untuk mengedit foto. Oke, lanjut ke mikrotiknya. Maaf, ke Androidnya.
Pertama ada koneksi. Nah, koneksinya itu di sini terdapat link dari sebuah web servernya, yaitu komputer saya sendiri dengan IP 192.168.0.169 garis miring QoS garis miring publik. Lalu di base API service, nah di sini yang akan pengiriman request dari Android ke Laravel atau ke web service. Di sini dideklarasikan postnya, yaitu linknya, link dari akhir kelanjutan dari tadi koneksi, login, lalu ini adalah data yang akan dikirim. Untuk COM Android itu sama, get simple queue, lalu add simple queue. Nah, di add simple queue ada penambahan name, target, dan max limit. Lalu di remove itu ada penambahan ID. Disable itu ada ID dan status disable. Ketika statusnya disable, maka akan dijadikan enable. Ketika yang dikirim statusnya enable, maka nanti di mikrotiknya akan jadi disable. Lalu edit profile itu foto dan juga hostname. Nah, selebihnya itu 4 IP, username, dan password serta port itu akan selalu dikirim sebagai validasi dari web service ke mikrotiknya. Yang pertama ada login activity. Nah, di login activity itu untuk melakukan login aplikasi yang nanti akan terhubung langsung ke mikrotiknya. Ini mendeklarasikan widget serta kelas-kelas yang digunakan. Lalu get support action bar untuk meng-hide title barnya. Ini untuk mengambil ID dari widget. Lalu ini untuk membuat objek dari kelas yang sudah dideklarasikan di atas. Lalu yang ini button login set on click, ketika button loginnya diklik maka akan menampilkan progress dialog, yaitu login loading dengan message wait, lalu akan memanggil request login. Nah, request login digunakan untuk mengecek data ke web service, di mana nanti web service juga akan mengecek kembali ke mikrotik API, ke mikrotik dan juga ke database-nya. Di sini kasih validasi untuk ketika si passwordnya itu kosong. Ini data yang diparsing ke base API service, yaitu ada IP, ada username, ada password, dan ada port. Lalu jika berhasil, jika ada request dengan nama objek JSON-nya error dan datanya, filenya ada false, maka akan menampilkan pesan teks berhasil. Lalu akan memanggil setiap objek JSON-nya dan akan disimpan ke dalam shared brief manager. Lalu akan mengintent atau berpindah activity dari login ke main activity. Dan ketika gagal akan menampilkan tidak akan menampilkan log di Android Studio-nya, lalu akan menghentikan loading-nya. One back press digunakan untuk ketika akan mengklik kembali, tombol kembali, maka akan tampil notifikasi untuk keluar aplikasi. Jika iya, maka akan keluar. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya di sini ada pengecekan fungsi get SP sudah login. Ketika get SP sudah loginnya itu mengembalikan nilai true, maka si login activity ini akan otomatis berpindah activity ke main activity. Nah, sedangkan jika return atau mengembalikan nilai false, maka ini tidak akan terjadi. Yang di dalam blok ini tidak akan dilakukan, tidak akan diproses. Itu login activity. Lalu selanjutnya di home fragment.
Nah, di home fragment itu digunakan untuk memberikan informasi dari si routernya. Sama tadi bikin kelas dulu, memanggil kelas, lalu bikin sebuah objeknya. Ini untuk menginisialisasi ID setiap widget, get data, memanggil fungsi get data. Nah, fungsi get data hampir sama kayak tadi, itu melakukan request ke Laravel. Nah, jika berhasil, errornya adalah false, nah maka akan menampilkan teks ke dalam widget yang tadi dideklarasikan dengan datanya itu dari hasil request ke Laravelnya, ke web service-nya. Itu home fragment. Selanjutnya, untuk logout. Di logout ini hanya untuk menjalankan metode logout di dalam kelas Shared Graph Manager. Itu ketika mengakses fragment logout ini, maka nanti akan menjalankan fungsi logout, prosedur logout, dan akan diintent ke login activity. Lalu untuk profile fragment, di sini di menu profile itu ini sama mendeklarasikan kelas, nama kelasnya, lalu bikin variabel untuk my permission request-nya 100, lalu untuk dicek dulu permission agar bisa mengakses kamera dan juga galeri. Ini refresh layout itu digunakan untuk agar si activity bisa merefresh dengan melakukan scroll ke bawah, sehingga nanti ada loading di atasnya. Yang akan dipanggil adalah metode dari get data atau prosedur get data. Nah, itu di sini adalah memanggil mencetak teks yang dipanggil dari Shared Graph Manager. Yaitu yang tadi setelah login kan di save ke Shared Graph Manager untuk IP, identity, username, password, dan lain-lain. Ini akan ditampilkan di halaman profile. Lalu untuk fotonya menggunakan glide. Nah, ketika btn itu adalah button, variable button untuk melakukan edit data. Ketika diklik akan pindah ke halaman atau ke activity profile edit activity. Nah, di profile edit activity itu digunakan untuk mengedit data. Itu ada di Shared Graph Manager. Ini untuk mendeklarasikan kelasnya. Lalu bikin objeknya. Ini untuk request permission, mengecek permission apakah terpenuhi atau tidak untuk permission kamera dan galeri. Ini void pilih dialog untuk meminta pilihan apakah gambarnya itu bersumber dari kamera atau dari galeri. Ini on activity result untuk menampilkan hasil dari si gambar yang dipilih. Request permission untuk melakukan request permission jika belum diizinkan. Jika sudah diizinkan maka akan dilewat. Lalu upload image ini untuk proses upload datanya. Itu yang pertama, gambar yang tadi akan dikonversi menjadi string dengan sebuah bitmap byte array output stream. Nah, di encode dulu menggunakan base 64 jadikan string yang nanti akan dikirim ke Laravel. Setelah jadi Laravel lalu di decode kembali menjadi gambar. Oke, yang dikirim adalah gambarnya dan juga adalah nama hostname-nya. Jadi di edit profile ini itu selain bisa mengedit foto juga bisa mengedit
hostname. Jika berhasil akan mengupdate data di save Private Manager, yaitu identity dan foto. Itu untuk profile. Nah, lalu untuk di menu simpelnya, simple queue-nya, itu yang pertama di fragment itu digunakan untuk mengambil data dari simple queue di MikroT. Itu melakukan request data. Nah, di sini melakukan request data, nanti datanya itu akan dikirimkan ke simple data, kelas simple data, dan akan menggunakan recycle view untuk menampilkan datanya. Lalu FAB floating action button digunakan untuk melakukan pindah activity ke halaman tambah queue, simple queue. Oke, yang pertama simple model di sini untuk menyimpan objek JSON yang paling awal, yaitu message dan all data. Lalu dibuat getter setter dan juga toString. Lalu data yang tadi all data ini itu disimpan di kelas simple data. Nah, di simple data ini berisi semua data yang merupakan objek dari JSON yang dari MikroT API. Dibuat variabel, lalu bikin getter setter, dan toString-nya. Itu. Nah, lalu akan buat simple adapter. Nah, di simple adapter sama dideklarasikan kelasnya, lalu ini bikin konteksnya. Di holder untuk deklarasi widget. Ini untuk memanggil layout dari item tempat data akan disimpan. Nah, lalu di sini adalah proses pengiriman data dari adapter ke fragment, ke recycle view. Itu ini untuk bikin objek dari set pref manager dan bikin objek dari simple item list. Lalu di sini ini digunakan untuk merubah max limit yang raw-nya itu adalah tipe datanya adalah bytes, diubah menjadi disesuaikan dengan jumlah angkanya, yaitu bisa jadi kilobyte ataupun jadi megabyte dikonversi untuk upload dan downloadnya. Lalu di sini untuk mengambil data disable, ketika statusnya disable maka akan merubah warna teksnya menjadi merah, lalu menambahkan status disable, dan sisanya selain berarti ketika disable-nya false itu warnanya akan kembali jadi hitam dan yang targetnya jadi gray atau abu. Nah, di sini set text untuk mengirimkan atau memberikan teks ke widget nama, variabel nama, dan target. Ketika CV atau card view-nya itu di hold listener, diklik dengan ditekan, itu maka akan tampil dua menu, yaitu remove dan enable atau disable. Itu ketika diklik remove akan menjalankan fungsi delete. Fungsi delete data, kalau menekan enable atau disable akan memanggil fungsi disable data. Jadi untuk delete data yaitu menghapus data. Cukup mengirimkan ID-nya saja. Lalu jika berhasil maka nanti akan muncul pesan berhasil. Begitupun yang edit atau disable data. Nah, untuk slideshow ini tidak digunakan. Lalu di util sisinya ada Set Pref Manager. Nah, digunakan untuk menyimpan data
hasil login. Yaitu ada IP, username, password, identity, port, ID, foto, dan sudah login. Di sini adalah fungsi metode dan fungsi serta prosedur atau metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, ini fungsi logout. Untuk melakukan logout yaitu dengan mengembalikan semua variabel statiknya menjadi default null dan yang sudah loginnya menjadi false. Nah, di main activity ini segmen yang ditambahkan adalah ini, menambahkan navigation header, yaitu untuk merubah navheader. Nah, itu titelnya, lalu subnya, dan menambahkan gambar, mengubah gambar menggunakan glide. Oke, selebihnya tidak ada yang diubah sesuai default dari navigation drawer-nya. Untuk activity-nya, untuk layout-nya nanti langsung aja dilihat di handphone. Oke, ini tampilan dari aplikasi yang terinstall di HP. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu menggunakan IP MikroTik, yaitu 192.168.88.100. Lalu username-nya admin dan passwordnya kosong. Ini adalah akun dari MikroTik. Lalu klik login. Nah, maka akan tampil main activity, yaitu yang pertama ke fragment home. Nah, di fragment home di sini terdapat informasi perangkat, yaitu boardnya Hoplite, modelnya RB9412ND, serial number-nya, lalu ada revisinya, ada versi dari firmware, lalu build-nya, dibuatnya kapan, lalu software version, lalu arsitektur, CPU, dan hard disk. Itu di home activity, home fragment. Lalu di simple queue-nya, di sini berisi data dari MikroTik, yaitu simple queue-nya. Bisa diklik tambah dengan mengklik floating action button yang di paling bawah. Lalu misalkan isikan nama. Lalu masukkan targetnya. Misalkan yang akan dilimit adalah dengan IP 192.168.102. Lalu max limitnya itu formatnya up garis miring down. Misalkan 10 M uploadnya, lalu downloadnya 512 K. Selanjutnya klik simpan. Nah, maka akan menambah yaitu tes QoS. Oke, yang bisa di hold, maka akan muncul enable atau disable di setiap itemnya. Ya, misalkan kita akan mengdisable tes QoS, klik disable. Lalu di refresh. Nah, maka akan berubah menjadi disable. Nah, ini
perubahan ini akan otomatis terjadi juga di mikrotiknya. Jadi ini sudah terhubung dengan mikrotiknya. Oke, lalu kita coba hapus, klik tombol remove, lalu di refresh. Nah, maka akan terhapus. Ya, selanjutnya di profile itu berisi hostname, IP address, username, dan port dari mikrotik yang sedang digunakan. Nah, yang bisa diubah itu hanya hostname dan juga gambarnya. IP address, username, dan port itu harus sesuai dengan yang ada di mikrotik. Jadi ketika diubah, maka koneksinya juga akan menghilang. Oke, jadi di sini hanya baru tersedia fitur untuk mengubah hostname dan juga foto. Klik tombol edit, lalu klik teks ganti foto profil. Kita bisa pilih kamera atau galeri. Misalkan kamera. Kita coba foto, lalu simpan. Kita ganti nama hostname-nya. Misalkan router QoS. Lalu save. Nah, maka akan berubah. Gambarnya akan berubah, hostname-nya juga akan berubah. Lalu kita lihat di navigation drawer-nya juga itu ikut berubah. Yang dimana gambarnya berubah dan juga hostname-nya itu berubah yang di router OS. Lalu tombol logout untuk melakukan logout. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini pembuktian dari mikrotiknya. Kita lihat di queue. Nah, di sini simple queue yang tadi dibuat ada TCQoS dengan IP-nya 102 dan statusnya di disable. Itu. Nah, maka sudah selesai konfigurasinya. Oke, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.